Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ya, di sini saya Ahmad Syahrul Kiram dengan nomor induk mahasiswa 53020210106 akan menjelaskan tentang tafsir surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas yang dalam Mushaf Utsmani merupakan surah yang ke-112. Surah ini diwahyukan pada masa awal kenabian Nabi Muhammad SAW. Meskipun hanya terdiri dari 4 ayat, surah ini sebanding dengan sepertiga Al-Quran, sebagaimana ditegaskan oleh Allah sendiri. Surah Al-Ikhlas berbunyi, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Mengapa dinamakan dengan surah Al-Ikhlas? Padahal seperti yang kita dengar tadi, tidak ada satupun kata dalam surah Al-Ikhlas yang menyebutkan kata-kata ikhlas itu sendiri. Ya, jawabannya adalah karena Al-Ikhlas adalah tauhid, beribadah hanya kepadanya, dan surat ini berisi tentang pokok-pokok tauhid. Hanya ada dua surah dalam Al-Quran yang namanya justru sama sekali tidak disebutkan dalam surahnya. Yang pertama adalah surah Al-Fatihah, yang kedua adalah surah yang sedang kita bahas ini, yaitu surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas diturunkan di Mekah setelah surah Al-Falaq dan An-Nas, juga dinamakan dengan surah Qul huwallahu ahad, diambil dari ayat pertama dari surah ini. Menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili, surat ini juga dinamakan pula dengan surat At-Tafrid, At-Tajrid, At-Tauhid, An-Najah, dan Al-Wilayah. Dinamakan pula dengan surat Al-Ma'rifah dan Al-Asas. Ya, langsung saja kita membahas tentang surat Al-Ikhlas ini. Dimulai dari ayat pertama, berbunyi Qul huwallahu ahad, yang artinya katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Kata ahad diambil dari akar kata wahdah yang artinya kesatuan. Juga kata wahid yang berarti satu. Kata ahad dalam ayat ini berfungsi sebagai sifat Allah yang artinya Allah memiliki sifat tersendiri yang tidak dimiliki oleh selainnya. Menurut Sayyid Qutb, Qul huwallahu ahad merupakan lafal yang lebih halus dan lebih lembut daripada kata ahad, sebab ia menyandarkan kepada makna wahid, bahwa tidak ada sesuatu pun selain dia bersama dia, dan bahwa tidak ada sesuatu pun yang sama dengannya. Ini adalah ahadiyatul wujud, keesaan wujud. Karena itu tidak ada hakikat kecuali hakikatnya, tidak ada wujud yang hakiki kecuali wujudnya. Segala mewujud yang lain hanyalah berkembang atau muncul dari wujud yang hakiki itu, dan berkembang dari wujud dzatiyah itu. Kemudian lanjut ke ayat yang kedua, Allahus samad. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Ibnu Abbas menjelaskan tafsir ayat ini maksudnya adalah seluruh makhluk bergantung pada Allah dalam kebutuhan dan sarana mereka. Dialah Tuhan yang maha sempurna dalam perilakunya, maha mulia, yang maha sempurna dalam kemuliaannya, maha besar, yang maha sempurna dalam kebesarannya. Sedangkan menurut Sayyid Qutb, arti as-samad secara bahasa adalah Tuhan yang dituju, yang suatu perkara tidak akan terlaksana kecuali dengan izinnya. Allah adalah Tuhan yang tidak ada Tuhan sebenarnya selain Dia. Dialah satu-satunya yang dituju untuk memenuhi segala hajat makhluk. Kemudian lanjut ke ayat yang ketiga, lam yalid walam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa makna ayat ini adalah Allah tidak beranak, tidak diperanakan, dan tidak mempunyai istri. Ayat ini menjadi bantahan pula untuk orang-orang yang mengatakan bahwa Allah mempunyai anak. Kemudian ayat yang keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Kata kufuwan terambil dari kata kufu yang artinya sama. Tidak ada seorang pun yang setara, apalagi sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang memiliki segala sesuatu dan menciptakannya, maka mana mungkin Dia memiliki tandingan dari kalangan makhluknya yang bisa mendekati atau menyamainya. Menurut Sayyid Qutb, makna ayat ini adalah tidak ada yang sebanding dan setara dengan Allah,
baik dalam hakikat wujudnya maupun dalam sifat dzatiyahnya. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.